Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Zahratul Intan dan teman saya Putri Ulfa Fahmida. Kami akan menjelaskan tentang osmoregulasi dan proses ekskresi pada hewan. Yang submaterinya, yang pertama membedakan pengertian osmoregulasi dan ekskresi. Yang kedua mengidentifikasi struktur ginjal beserta fungsinya. Yang ketiga menjelaskan proses filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi pada ginjal. Yang keempat menjelaskan mekanisme osmoregulasi pada ikan air tawar. Yang kelima menjelaskan mekanisme osmoregulasi pada ikan air laut. Osmoregulasi adalah proses untuk menjaga keseimbangan antara jumlah air dan zat terlarut yang ada dalam tubuh hewan. Osmoregulasi adalah proses mengatur konsentrasi cairan dan menyeimbangkan pemasukan serta pengeluaran cairan tubuh oleh sel atau organisme hidup. Proses osmoregulasi diperlukan karena adanya perbedaan konsentrasi cairan tubuh dengan lingkungan di sekitarnya. Jika sebuah sel menerima terlalu banyak air, maka ia akan meletus. Begitu pula sebaliknya. Jika terlalu sedikit air, maka sel akan mengurut dan mati. Osmoregulasi juga berfungsi ganda sebagai sarana untuk membuang zat yang tidak diperlukan oleh sel atau organisme hidup. Sedangkan ekskresi adalah proses pengeluaran atau pembuangan hasil metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Zat sisa metabolisme dikeluarkan dari tubuh melalui alat ekskresi. Struktur ginjal. Ginjal di dunia kedokteran biasa menyebutnya REN atau renal kidney. Bentuknya seperti kacang merah, berjumlah sepasang dan terletak di daerah pinggang. Ukurannya kira-kira 11 x 6 x 3 cm. Beratnya antara 120 sampai 170 gram. Struktur ginjal terdiri dari kulit ginjal, korteks, sum ginjal atau medula, dan rongga ginjal atau pelvis. Sedangkan fungsi ginjal yang pertama menyaring dan membersihkan darah dari zat-zat sisa metabolisme tubuh. Yang kedua mengkreasikan zat yang jumlahnya berlebihan. Yang ketiga reabsorpsi atau penyerapan kembali elektrolit tertentu yang dilakukan oleh bagian tubulus ginjal. Yang keempat menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia. Yang kelima menghasilkan zat hormon yang berperan membentuk dan mematangkan sel-sel darah merah di sum-sum tulang. Pada bagian kulit ginjal terdapat jutaan nefron yang berfungsi sebagai penyaring darah. Setiap nefron tersusun dari badan Malpighi dan saluran panjang tubula yang bergulung. Badan Malpighi tersusun oleh simpai Bowman atau kapsula Bowman dan di dalamnya terdapat glomerulus. Ginjal disebut organ ekskresi karena mengeluarkan zat sisa berupa urin. Urin terdiri dari sebagian besar air, 40% sampai 90%, urea, garam mineral, dan zat sisa yang lain yang berupa racun. Ginjal terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama bagian luar atau kulit ginjal. Pada bagian ini terdapat berjuta-juta nefron untuk proses filtrasi penyaringan darah. Nefron terdiri dari badan Malpighi. Badan Malpighi terdiri dari kapsul Bowman dan glomerulus. Kedua ada medula atau sum-sum ginjal, merupakan bagian ginjal yang berada pada bagian tengah tempat yang dilalui oleh urin sekunder. Yang ketiga rongga ginjal atau pelvis, merupakan bagian ginjal yang paling dalam tempat menampung sementara urin sekunder. Proses filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi pada ginjal terjadi menjadi 3 proses. Yang pertama penyaringan, yang kedua penyerapan kembali, yang ketiga pengeluaran zat. Yang pertama proses filtrasi terjadi di glomerulus. Proses ini terjadi karena permukaan eferen lebih besar dari permukaan eferen, maka terjadi penyerapan darah. Sedangkan sebagian yang disaring adalah bagian cairan darah kecuali protein. Cairan yang tersaring ditampung oleh simpai Bowman yang terdiri dari glukosa, air, sodium klorida, sulfat bikarbonat, dan lain-lain, diteruskan ke tubulus ginjal. Yang kedua ada proses reabsorpsi.
Pada proses ini terjadi penyerapan kembali sebagian besar dari glukosa, sodium klorida, fosfat, dan beberapa ion bikarbonat. Prosesnya terjadi secara pasif, yang dikenal dengan obligator reabsorpsi terjadi pada tubulus atas. Sedangkan pada tubulus ginjal bagian bawah terjadi kembali penyerapan dari sodium dan ion bikarbonat. Bila diperlukan, akan diserap kembali ke dalam tubulus bagian bawah. Penyerapannya terjadi secara aktif dikenal dengan reabsorpsi fakultatif dan sisanya dialirkan pada papila renalis. Yang ketiga ada augmentasi. Augmentasi adalah proses penambahan zat sisa dan urea yang mulai terjadi di tubulus tortuus. Dari tubulus ginjal, urin akan menuju rongga ginjal. Selanjutnya menuju kantong kemih melalui saluran ginjal. Jika kantong kemih telah penuh terisi urin, dinding kantong kemih akan tertekan sehingga timbul rasa ingin buang air kecil. Urin akan keluar melalui uretra. Komposisi urin yang dikeluarkan melalui uretra adalah air, garam, urea, dan sisa substansi lain melalui pigmen empedu yang berfungsi memberi warna dan bau pada urin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Putri Ulfa Fahmida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Ulfa Fahmiza. Di sini saya akan melanjutkan presentasi saya. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang proses osmoregulasi ikan air tawar dan ikan air laut. Proses osmoregulasi pada ikan air tawar dan ikan air laut berbeda. Osmoregulasi pada ikan air tawar bersifat hipertonik, sedangkan osmoregulasi pada ikan air laut bersifat hipotonik. Untuk proses osmoregulasi pada ikan air tawar melibatkan pengambilan ion dari lingkungan untuk membatasi kehilangan ion. Air akan masuk ke dalam tubuh ikan dalam kondisi tubuhnya dalam keadaan hipertonik, sehingga ikan akan banyak mengekskresikan air dan menahan ion. Kemudian untuk proses osmoregulasi pada ikan air laut berbeda dengan ikan air tawar, karena tubuh ikan air laut memiliki konsentrasi kadar garam yang lebih rendah dibandingkan dengan lingkungannya. Ikan air laut cenderung kehilangan cairan tubuhnya dan mendapat garam dari lingkungannya. Ikan air laut banyak minum untuk menggantikan cairan tubuhnya yang keluar, sedangkan untuk membuang garam yang berlebih dalam tubuhnya dilakukan dengan cara mengalirkan darah yang mengandung oksigen ke insang, yang selanjutnya akan dibuang ke lingkungan oleh sel-sel sektori yang terdapat pada insang. Kemudian untuk osmoregulasi ikan air tawar, di mana terjadi ketika ada tekanan difusi osmotik dari dalam dan dari luar. Hal tersebut akan terjadi jika air masuk ke tubuh dan garam-garam tubuh keluar, kemudian pengenceran cairan tubuh, tekanan osmotik internal menurun, dan fungsi fisiologis yang abnormal. Cara ikan teleostei mempertahankan osmolaritas cairan tubuh yaitu dengan cara meningkatkan absorpsi garam dari media hidup melalui insang dan saluran pencernaan. Kemudian meningkatkan peranan protein dalam membran sel sebagai sistem pompa ion dan meningkatkan energi untuk transport aktif. Kemudian untuk osmoregulasi pada ikan air laut, tekanan osmotik internal lebih kecil dibandingkan dengan tekanan osmotik eksternal. Hal tersebut terjadi karena kehilangan air melalui kulit dan insang, kemudian garam-garam masuk ke dalam tubuh, tekanan osmotik internal naik, fungsi fisiologis juga yang abnormal. Kemudian ikan air laut dan ikan air tawar, perbedaannya terletak dari tubuh ikan air laut lebih hipotonis dari air laut, sehingga air banyak yang keluar dari tubuh. Kemudian akibatnya ikan air laut banyak minum air untuk menutupi kehilangan air yang besar. Urin yang dihasilkan sedikit dan pekat. Ginjal memiliki glomerulus